Shalom teman-teman terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Pada kesempatan kali ini saya Trinitas Nuriani Dahi dari Prodi Teologi akan menyampaikan beberapa hal firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Saya mengambil tema yaitu berkat dari sebuah pengampunan. Dari Nats Yesaya 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Bahkan sejak kita lahir sampai kita hidup di zaman ini, umur kita sampai sini, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, dari penyimpangan, dari kesalahan-kesalahan yang bersumber atau mengakibatkan dosa tersebut di dalam kehidupan kita. Bahkan dari nenek moyang kita, dari ciptaan Tuhan yang pertama, yaitu manusia Adam dan Hawa, manusia ciptaan Tuhan yang pertama, sudah melakukan yang namanya dosa. Sehingga akibat-akibat dosa tersebut berdampak dalam kehidupan mereka. Apa akibatnya? Mereka jauh daripada hadapan Tuhan. Yang dulunya sebelum jatuh ke dalam dosa itu, mereka dapat melihat Tuhan secara langsung. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa tersebut, akhirnya ada pilar yang memisahkan antara Allah dengan manusia itu sendiri, yaitu dosa tersebut yang menjadi penengah. Oleh karena itu, Yesus lahir. Bapa menghadirkan anaknya yang tunggal turun ke dalam bumi ini untuk memberikan kasih yang sangat luar biasa, yaitu mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Dia memikul salib kita yang seharusnya salib itu kitalah yang memikul. Tetapi Tuhan mengambil alih. Tuhan menjadi pengikul salib atas dosa-dosa kita tersebut. Tuhan menawarkan kasih yang sangat begitu besar. Apa itu? Pengampunan. Pengampunan diberikan Tuhan kepada manusia secara cuma-cuma, secara gratis. Bagi mereka yang mau menerima pengampunan tersebut, bagi mereka yang mencari Tuhan tersebut, bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan akan setiap dosa-dosa yang telah dilakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerima pengampunan Allah? Apa syarat yang harus kita penuhi agar kita beroleh pengampunan tersebut? Dan ada janji Tuhan bagi mereka yang menerima pengampunan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 3 poin yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Poin pertama yaitu sasaran pengampunan Allah. Allah menawarkan pengampunannya kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada orang fasik. Orang fasik yang hidup menyimpang dari kehendak Tuhan, yang menjalani kehidupan tanpa takut akan Tuhan. Orang fasik tidak peduli terhadap kebenaran dan seringkali mengandalkan kekuatan serta hikmat tanpa bersandar kepada Tuhan. Ilustrasinya adalah seorang pria kaya yang sukses dalam bisnisnya, tetapi hidup dalam kebanggaan dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Ketika bisnisnya jatuh dan kehilangan segalanya, barulah dia sadar bahwa kehidupannya kosong tanpa Tuhan. Saat ia bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan kehidupannya. Yang kedua, ada orang jahat. Mereka yang hidup dalam dosa, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, ketidakjujuran, kekerasan, dan ketidakadilan. Semua dosa yang tidak tepat sasaran tersebut, Tuhan berikan pengampunan. Tuhan menawarkan pengampunannya kepada orang jahat. Hai orang-orang yang masih berkeras hati, Tuhan menawarkan pengampunan kepada kita. Seorang yang melakukan
kriminal, bahkan melakukan banyak kejahatan, maupun yang sudah berakhir di dalam penjara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, Tuhan menawarkan pengampunan. Lalu, apa syarat pengampunan Allah? Meskipun pengampunan itu tersedia bagi semua orang, tetapi ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu tidak cukup hanya merasa bersalah, tetapi harus ada tindakan nyata untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Yang artinya teman-teman terkasih di dalam nama Kristus Yesus, ketika kita mau datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, ingin bertobat, Tuhan memberikannya. Tuhan memberikan kasih itu yang luar biasa, yaitu pengampunan. Akan tetapi kita tidak boleh kembali ke masa lalu tersebut. Kita tidak boleh kembali kepada dosa tersebut, melakukan hal yang berulang-ulang kali tersebut, dosa tersebut. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dengan catatan tidak melakukan kesalahan yang sama atau perbuatan yang sama lah, kesalahan yang sama. Orang-orang yang berdosa ketika diberi pengampunan harus kembali kepada Allah. Pertobatan sejati bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi kembali kepada Tuhan, mencari wajahnya dan hidup sesuai kehendak. Yang artinya seperti perumpamaan anak bungsu yang telah hilang daripada bapaknya. Dia meminta kepada bapaknya untuk memberikan sebuah kekayaan karena bapaknya sudah tua. Dia merantau, hidup senang-senang berfoya-foya, hidup dalam penyimpangan dosa. Akhirnya apa? Dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia yang dulunya dilayani oleh hamba-hamba bapaknya, ketika dia sudah menyimpang, ketika jauh dari bapaknya, dia menjadi hamba, bahkan lebih hamba dari hamba. Sebenarnya kita tahu cerita ini dari Lukas 15 ayat 11-30. Ini sudah menjadi cerita yang bagi kita orang Kristen yang sering mendengarnya. Oleh karena itu, setelah dia menyadari kesalahannya, dia meninggalkan kehidupan yang penuh dosa, dia kembali kepada bapaknya, dia mencari wajah bapaknya, dan kembali kepada jalan yang benar. Dan bapak tersebut juga menerima, walaupun sudah dijahati oleh anaknya, ditinggalkan oleh anaknya. Ketika anaknya, dia melihat anaknya dari jauh, berlari-lari, dia melihat, sungguh senang. Dan apa yang dilakukan bapaknya? Dia memberikan sebuah acara yang sungguh istimewa, menghidangkan makanan yang sungguh-sungguh istimewa kepada anaknya itu. Yang artinya apa? Tuhan tetap membukakan pintu bagi kita ketika kita mau kembali kepada jalannya. Lalu, poin yang ketiga, ada janji pengampunan Allah. Janji pengampunan Allah tadi yaitu pengampunan yang penuh belah kasih, pengampunan yang berlimpah, pengampunan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah anugerah yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, Tuhan siap mengampuni kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, kita datang mencari wajah Tuhan, meminta pengampunan, dan kembali kepada jalan yang benar. Sekian dari renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.